Kali ini kita bakal bahas sebuah misteri dari masa kolonial di Jawa. Ini adalah kisah tentang dua bangunan yang berdiri sebelahan, tapi nasibnya beda banget loh. Yang satu masih kokoh sampai sekarang, yang satunya lagi hilang ditelan waktu. Di kota Surakarta atau Solo, ada sebuah benteng Belanda peninggalan zaman dulu yang masih berdiri gagah. Tapi tepat di sampingnya, dulu pernah ada sebuah klub elit yang super mewah, pusatnya kehidupan sosial orang Eropa. Nah, klub itu sekarang hilang, sama sekali nggak ada bekasnya. Gimana ceritanya sebuah bangunan sepenting itu bisa lenyap gitu aja? Yuk kita bedah ceritanya. Oke, kita lihat dulu lokasinya ya. Kalau kita lihat peta ini, kita bisa lihat benteng Vastenburg yang kokoh, tepat di jantung kota. Nah, di sebelahnya persis, di area yang namanya Loji Wetan ini, disitulah dulu Societe de Harmony berdiri. Sekarang, udah nggak ada apa-apa lagi, cuma ruang kosong dan kenangan. Dua dunia yang pernah nempel, sekarang cuma satu yang nyisa. Buat ngerti kenapa klubnya hilang, kita harus kenalan dulu sama tetangganya yang awet ini, si Benteng. Benteng Vastenburg ini bukan cuma bangunan biasa. Ini tuh bisa dibilang simbol kekuasaan yang dibangun pakai batu. Dibuat tahun 1745, tujuannya jelas banget, buat ngawasin dan ngontrol keraton Surakarta. Jadi setiap gerak-gerik keraton dipantau dari sini. Dan disinilah inti ceritanya. Kita punya dua bangunan sebelahan, tapi mewakili dua dunia yang beda total. Di satu sisi ada benteng Vastenburg, simbol kontrol, kekuasaan, dibangun buat selamanya. Di sisi lain, Societe de Harmony, simbol gaya hidup, kemewahan, dan kesenangan yang ternyata umurnya pendek. Satu buat perang, satunya lagi, ya buat pesta. Sekarang kita geser fokus ke bangunan yang hilang itu. Kayak gimana sih kehidupan di dalamnya? Dan inilah dia, Societe de Harmony di masa jayanya. Coba deh lihat foto dari kartu pos tua ini. Keren banget kan bangunannya? Anggun, megah. Ini bukan cuma gedung pertemuan biasa. Ini tuh jantungnya kehidupan sosial orang-orang Eropa di Surakarta. Semacam oase Eropa di tanah Jawa. Coba bayangin suasananya. Malam-malam yang isinya pesta dansa, pertunjukan musik, makan makanan mewah. Ini tuh dunia eksklusif banget buat kaum elit Eropa dan beberapa bangsawan pribumi pilihan. Semacam bubble kemewahan di tengah Hindia Belanda dan aturannya ketat bukan main. Dan buat masuk ke dalam bubble ini, wah, gak gampang. Ini bukan klub sembarangan. Prosesnya, seperti yang bisa kita lihat, ribet banget. Pertama harus ngajuin permohonan resmi. Terus, dewan pengurusnya bakal nge-review selama 2 minggu penuh. Mereka bakal nentuin kamu ini pantes atau enggak. Kalau lolos, baru deh bayar iuran buat bisa masuk. Eksklusif banget kan? Dan kalau udah berhasil masuk, kelakuan harus dijaga. Lihat angka ini, 50 gulden. Itu denda buat anggota yang bikin ribut. Padahal uang masuknya aja cuma 15 gulden. Denda segitu gede banget loh pada masanya. Ini nunjukin betapa kaku dan ketatnya aturan di dalam klub ini. Tapi di dunia yang super tertutup ini, ada beberapa pengecualian yang menarik. Justru ini yang bikin tempatnya jadi unik. Jadi, walaupun ini klubnya orang Eropa, ada satu tokoh pribumi yang jadi langganan di sana. Dan kehadirannya tuh selalu ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Sunan Pakubuwono X, Raja Kasunanan Surakarta. Beliau ini terkenal banget sama gaya hidupnya yang mewah dan modern. Jadi ya, wajar aja kalau sering kelihatan di pesta-pestanya Societe de Harmony. Dan kutipan ini ngegambarin beliau banget. Pakubuwono VI sering datang pakai seragam jenderal. Tapi ini yang menarik, bukan buat pamer pangkat. Justru sebaliknya, biar nggak terlalu jadi pusat perhatian, biar bisa lebih bebas joget sama tamu-tamu Eropa. Coba bayangin deh, seorang raja Jawa nyoba buat ngeblend di pestanya para penjajahnya. Unik banget. Tapi yang namanya pesta, pasti ada akhirnya. Dan buat Societe de Harmony, akhirnya datang cepet banget dan dramatis. Timeline ini nunjukin betapa cepetnya dunia mereka jungkir balik. Tahun 1941, mereka masih asik pesta. Setahun kemudian, Jepang datang, semua stop. Terus, 1945, Indonesia merdeka. Dan puncaknya, di tahun 48, orang-orang yang dulu jadi tuan rumah pesta, sekarang malah jadi pengungsi di belakang bekas klub mereka sendiri. Kebayang nggak? Ada laporan dari tahun 1948 yang ngasih gambaran yang, ya ampun, menyedihkan banget. 70 pengungsi Eropa tinggal di kondisi yang parah, kekurangan makanan, kekurangan pakaian. Roda nasib benar-benar berputar 180 derajat. Dan ini ngebawa kita balik ke misteri awal.
Benteng Vastenburg, si simbol kekuasaan, malah awet. Setelah merdeka dipakai jadi markas TNI, sekarang jadi cagar budaya. Sementara Société de Harmonie, si simbol gaya hidup foya-foya, malah hancur di tahun 50-an. Lenyap, nggak ada sisanya sama sekali. Nih, coba kita lihat perbandingannya langsung. Di satu sisi ada foto lama yang nunjukin megahnya Société. Di sisi lain, peta zaman sekarang yang kelihatan cuma benteng Vastenburg. Satu simbol era benar-benar dihapus, sementara simbol kekuasaan satunya lagi tetap berdiri gagah. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita renungin bareng-bareng. Kenapa benteng yang notabene simbol kontrol kolonial malah dilestarikan? Tapi klub yang jadi pusat kehidupan sosial dan budaya justru dihancurkan. Apa sih yang nentuin warisan mana yang bertahan dan mana yang sengaja dilupain? Mungkin jawabannya ada di cara kita sebagai bangsa milih kenangan mana dari masa lalu yang mau kita simpan.